Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ramadikna, NIM 12050122022 dari kelas 4A Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan membahas praktikum 4, yaitu tentang manajemen proses dan penjadwalannya. Oke, kita masuk ke teorinya dulu. Proses melewati serangkaian keadaan diskrit. Beragam kejadian dapat menyebabkan perubahan atau berpindahnya keadaan proses. Gambar berikut ini menunjukkan diagram 3 keadaan dasar transisi keadaan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan atau scheduler bertugas memutuskan hal-hal berikut. Itu ada proses yang berjalan, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses pada semua sistem adalah fairness, yaitu mengatur proses dalam penggunaan bersama sumber daya CPU secara adil. Lalu ada policy enforcement, untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan. Lalu ada balance, menjaga semua bagian sistem dalam keadaan sibuk pada sistem batch. Lalu ada throughput, yaitu memaksimalkan jumlah job per jam. Kemudian ada turnaround time, untuk meminimalkan waktu dari mulai hingga berakhir. Lalu yang terakhir ada CPU utilization, yaitu untuk mengupayakan CPU selalu sibuk sepanjang waktu. Kemudian pada sistem interaktif atau time sharing ada response time dan proportionality. Pada sistem real time ada meeting deadlines dan predictability. Klasifikasi algoritma penjadwalan berdasarkan dapat atau tidaknya suatu proses diambil alih secara paksa. Yang pertama ada algoritma yang menerapkan non-preemptive, yaitu tidak dapat diambil alih secara paksa, antara lain ada FIFO, first in first out, atau bisa disebut juga dengan FCFS, first come first serve. Ada SJF, shortest job first, dan HRN, yaitu highest ratio next. Lalu yang kedua ada algoritma yang menerapkan preemptive, yaitu yang dapat diambil alih secara paksa. Ada round robin, multiply feedback queue, ada shortest remaining first, ada priority scheduling, dan quarantined scheduling. Oke, kita langsung ke praktikumnya saja. Yang pertama kita buka CPU simulator, lalu buatlah kode berikut pada compiler. Ini kita salin dulu. Kita buka CPU simulator, lalu compiler. Kita pastikan kode yang ke sini. Lalu jangan lupa base address-nya kita buat 100. Kemudian kita compile. Setelah selesai compile, kita login memori. Kita buka OS simulatornya. Nah, di sini kita akan membuat 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3. Jadi kita create new prosesnya sebanyak 3 kali. Nah, di sini sudah ada P1, P2, dan P3. Lalu pada schedulernya kita ganti menjadi first come first serve atau FCFS. Ini CPU speednya paling maksimum, lalu start. Lalu kita pilih tab views, lalu view process list untuk melihat prosesnya. Ini bisa kita lihat P1-nya itu sudah diproses, P2-nya juga, dan ini P3 lagi diproses. Nah, jika sini sudah kosong berarti sudah selesai semuanya diproses. Lalu kita lihat di view proses startnya untuk melihat average program waiting time-nya, itu di sini 0,99. Oke, kita reset. Ini remove of programs. Ini kita clear. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua. Bagaimana dengan proses yang apabila arrival time-nya tidak 0 atau tidak sama? Simak contoh di bawah ini. Programnya kita salin dulu. Dan di sini arrival time-nya itu 0, 15, dan 20. Kita buka CPU simulatornya.
Lalu compile, kita masukkan programnya. Base address-nya 100. Lalu kita compile dan di load in memory. Lalu kita buka OS simulatornya. Nah, tadi dibilang kan kita tambah arrival time-nya itu ada 0, 15 dan 20. Jadi P1-nya itu arrival time-nya 0, kita buat create new process. Lalu pada P2-nya itu arrival time-nya 15. Jadi arrival delay prosesnya kita checklist. Lalu arrival delay-nya kita pilih 15. Kemudian ini kita pilih yang second-nya. Oke. Create new process. Lalu untuk P3-nya arrival delay-nya itu 20. Oke, kita pilih ke OS control, lalu start. Kemudian klik tab views, lalu view process list untuk melihat prosesnya. Jadi kita di sini menggunakan algoritma FCFS, yaitu first come first serve. Jadi proses yang pertama masuk itu yang pertama diproses. Jadi di sini karena P1-nya duluan masuk dan memiliki arrival time-nya paling kecil, maka P1-nya yang duluan diproses. Baru lanjut ke P2 dengan arrival 15 dan P3 dengan arrival time-nya yang 20. Oke, kita buka view process start. Nah, di sini average process waiting time-nya itu 0,08. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.